Official itu adalah pusat pelatihan dan konsultasi di bidang inovasi, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Nah, kali ini kita ada program baru nih di YouTube. Apa tuh Kang Nabil? Oke, program baru kita tentang talk show, di mana kita akan mengundang para praktisi yang berpengalaman di bidang bisnis. Kebetulan hari ini kita membahas tentang BMC. Apa itu BMC? Model Canvas. Nah, bisnis model Canvas. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kang Pras. Perkenalan diri dulu, Kang. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Prasetyo, biasa dipanggil Pras. Saya lulusan dari manajemen Erlangga S1. Setelah itu saya sekarang lagi magang juga di Ruang Guru dan sembari menjalankan bisnis di bidang kopi. Oh, oke. Kang Pras berarti udah berpengalaman di BMC ya? Coba bisa dijelaskan BMC itu apa ke teman-teman? BMC itu secara singkat ya, secara kompleksnya itu sebuah alat strategis. Orang-orang tuh nganggepnya itu sebagai konsep. Sebenarnya itu bukan konsep, karena kalau kita ngomongin konsep itu masih abstrak banget. Tapi BMC ini adalah sesuatu yang lebih spesifik. Maka dari itu dianggap sebagai sebuah alat strategis, dan ini biasanya digunakan oleh para founder untuk membangun bisnisnya, pengganti bisnis plan. Jadi kan si BMC ini dipakai cuma untuk membangun bisnis atau untuk misalkan tiap 6 bulan sekali berusaha pakai BMC lagi? Kalau dari pengalaman saya sekarang, saya kan udah jalan di industri kopi sekitar 4 bulan, mau masuk 5 bulan. Itu dari pertama kali bangun bisnis kopi tersebut, Kopi Kopapi namanya, itu kita udah ngebangun BMC-nya. Setelah itu dalam 3 bulan, setiap 3 bulan kita itu melakukan review terkait dengan flow daripada bisnis kita. Karena yang saya anggap sebagai BMC ini adalah sebuah pedoman untuk menjalankan bisnis daripada yang saya jalankan. Berarti BMC itu di konsep dari hulu ke hilir gitu ya, Kang? Dari hulu ke hilir. Karena di sana di dalamnya ada 9 blok. Apa aja itu, Kang? Kalau 9 blok itu jadi dibagi dua, dari sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanannya itu ngomongin tentang eksternalnya, dan sisi kiri ngomongin internal. Kalau dari eksternalnya sendiri itu ngomongin tentang customer segment, habis itu value proposition, kemudian channelnya, setelah itu customer relationship, dan revenue streamnya. Itu sebelah kanan kan, yang dari sisi eksternal. Dan sebelah kiri itu dari sisi internalnya itu kita ngomongin tentang key partnership, key resource, key activities, kemudian juga cost structure. Kalau boleh tahu apa aja tuh Kang? Kalau dari customer segment sendiri, saya jelasin secara singkat aja. Kalau pengalaman Akang juga. Ya, kalau customer segment itu kita menjelaskan terkait dengan pasar yang ingin kita bidik. Jadi di situ kita menjelaskan, misalkan kita punya produk. Kalau dari saya sendiri kan kita punya produk kopi nih misalkan. Kita pasarnya produk kita apa dulu nih? Kopi susu kan. Pasar yang kita target seperti apa sih? Orang-orang berarti yang suka sama kopi susu, bukan orang yang suka kopi pahit gitu. Artinya berarti kita ngincer pasar-pasar wanita gitu sebenarnya. Survei dulu berarti. Kita lihat dulu, karena sebenarnya kita nggak usah ngelakuin research lagi. Kita udah lihat dari para bisnis-bisnis yang udah berdiri duluan, seperti yang kita lihat ada Janji Jiwa segala macam. Kita lihat aja dalam satu waktu itu mereka itu paling banyak itu customernya siapa sih? Cewek apa cowok? Ternyata cewek misalkan. Berarti Akang surveinya tuh dari yang brand-brand yang udah ada, ya, atau dari internet itu enggak? Enggak, kalau kita tuh dari survei langsung ke tempatnya, ke kompetitor lah istilahnya, karena itu lebih real lagi sih kita ngeliatnya. Yaitu customer segmentation. Setelah itu kita masuk ke value proposition. Di sini ngomongin tentang nilai apa yang ingin dibangun oleh sebuah perusahaan. Jadi ini breakdown daripada visi dan misi daripada sebuah usaha. Jadi ketika kita ngomongin visi dan misi itu kita ngomongin tentang mimpi dari sebuah perusahaan, dan mimpi ini yang akan kita masukkan ke dalam value proposition. Value itu yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Jadi goals-nya juga ya itu. Kalau dari bisnis Akang sendiri apa contohnya? Kalau dari value proposition-nya itu kita tarik dari visi Kopi Kopapi, itu adalah a battle to accompany every process. Jadi kita tuh pengen nemenin proses dari setiap orang yang minum Kopi Kopapi gitu. Maka dari itu value yang kita tawarkan adalah produk kita ini bisa dibawa kemana aja.
kita nantang status quo yang bisa dibilang. Soalnya orang-orang itu nganggep ketika kita ngopi, kita tuh cuman nongkrong doang, ketawa ketiwi. Padahal enggak. Ketika kita ngopi, kita bisa sambil kerja, kita sambil belajar segala macam gitu. Makanya kalau kita ngomong di Indonesia, kita secara culture kita tuh nongkrong lah ya, ketawa ketiwi. Tapi kita ngomongin di luar itu mereka ketika mereka beli kopi, mereka tuh cuma bawa doang buat bawa kerja. Akhirnya di sini yang pengen kita tantang di situ dengan adanya kopi kopi. Berarti menemani sehari-hari ya bisa kayak gitu. Oke, tadi kan udah survei Kang ya. Sebagian besar pasangan Akang masuk nggak tuh membeli produk Akang atau masih belum masuk pasarnya? Pas realisasinya ya? Pas realisasinya, alhamdulillah sekarang tuh kita udah, kalau bisa dibilang dalam waktu 4 bulan kita tuh udah keluar 700 botol. Dalam waktu 4 bulan. Berarti dapat ya Pak? Dapat lah ya. Apa yang Alhamdulillah, direncanain sama realisasinya. Berarti pentingnya BEMS itu gitu ya? Iya. Tercapai. Dan itu juga udah direview ya, BMC-nya pas 3 bulan sendiri. Dan ternyata tercapai gitu. Alhamdulillah tercapai, cuman ada yang harus di-adjust lagi kan, harus ada yang disesuaikan lagi karena terkait kita harus benchmark lagi ke kompetitor-kompetitor. Mereka nih, apalagi di masa pandemi ini kan mereka yang tadinya tempat nongkrong sekarang jadi tempat mereka tuh lebih ngincer kopi botolan lagi kan. Nah itu kan masuk ke new entry lagi kan, maksudnya pesaing-pesaing baru tuh pada mulai muncul lagi yang tadinya mereka tuh dine in, mereka jadi ke kopi botolan. Kalau boleh tahu, adjustment itu ngefeknya ke bagian elemen yang mana? Lebih ke kanan kiri kena sih. Oh semuanya kena ya? Berarti lebih ke drive thru gitu ya sekarang ya banyak orang gitu. Nah, kalau stay di tempat itu udah jarang berarti kan kalau lagi corona gini. Sebenarnya sih jarang ya harusnya ya, cuman karena culture kita susah ya, kita tuh lebih suka nongkrong, akhirnya ya udah pada bandel sih orang-orang Indonesia gitu. Dan ini jadi kayak tantangan tersendiri buat kopi-kopi. Kalau kopi ini bisa dibawa untuk nongkrong di rumah aja gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah ada baca tuh customer segmentation, terus value proposition, terus apa lagi? Berarti sekarang channel ya? Channel. Nah, dari mana tuh si kopi-kopi ini bisa disebarluaskan? Kalau dari channelnya sendiri kan ini terkait dengan kondisi daripada usahanya ya. Kalau kita sendiri kan kopi-kopi itu belum punya tempat buat dine in. Akhirnya channel yang kita gunakan adalah web, kayak lebih ke sosial media. Website juga lagi dibangun sekarang. Habis itu udah mulai mau masuk ke GrabFood sama GoFood juga. Cuman masih direncanakan lah sekarang. berarti website juga main berarti nanti. Masih udah sih lebih ke landing page sih. Belum diseriusin kalau buat website-nya, tapi lebih serius ke sosial medianya gitu. Kalau ke orang-orang gitu, maksudnya ke komunitas pecinta kopi atau gitu nggak masuk. Balik lagi ke customer segment kita ya. Kita lebih fokus ke flavor kopi ya. Jadi kopi-kopi susu yang rasanya itu kayaknya kurang masuk gitu ke para pecinta kopi yang sukanya kopi-kopi pahit gitu. Akhirnya lebih ngincer ke organisasi sih kita. Tapi organisasi itu bukan organisasi yang pecinta kopi. Lebih ke organisasi misalkan perbankan. Terus sekarang kita lagi ada channel buat masuk ke Mamalat, di BJB juga udah ada. Nanti mungkin kedepannya ada lagi dari bank-bank lain. Nanti itu masuknya ke partnership juga atau gimana? Lebih ya bisa dibilang ke partnership. Cuman di sana tuh kita ya sedikit lah ya, ini ada rahasia kecil dari kopi-kopi ya. Jadi kayak di situ kita megang satu orang sih. Bisa relasi ya. Relasi. Tapi kita nggak megang organisasi secara besar. Soalnya kalau kita megang organisasi secara besar, balik lagi itu bakal ada agreement yang menjelimet kan. Masih ngaruh ya itu ya. Pasti ngaruh pasti. Oke, kemarin sempat baca-baca juga sih kalau tentang BEMS itu ada, selain itu ada revenue stream, ada customer relationship dan lain-lainnya. Coba bisa dijelasin sama Akang dari yang revenue stream dulu deh. Kalau revenue stream itu yang pertama kita itu pendapatan dari penjualannya, dari sales kopinya. Kemudian kita mulai pengen mengembangkan ke ads. Jadi kita mulai mau ngebangun media sendiri. Sama terakhir sih kita rencana mau
buka white label juga sih. Kalau ini kan endorse ya istilahnya sekarang endorse orang itu masih dicoba sama kurang itu. Jadi di Instagram pakai ads aja ya. Ads aja berarti. Jadi kalau buat kita juga jarang kalau buat ads ya. Maksudnya kalau mungkin perbedaan definisi nih ya. Kalau ads yang di Instagram itu kita ngegunain fitur daripada Instagram kan. Kalau dari Kopi Kopapi ini kita mau ngebangun daripada media yang ada di Instagram. Terus selanjutnya yang customer relationship itu gimana? Nah, iya. Kalau buat customer relationship tuh sekarang kita ngejalanin ada dua program sih. Dua program buat customer relationship. Yang pertama itu member card. Itu ada benefit khusus. Jadi Kopi Kopapi ini kan berdiri bulan Juli tanggal 7 2020. Jadi orang-orang yang megang member card Kopi Kopapi itu setiap tanggal 7 bakalan dapat kopi gratis. Gitu. Tapi sekarang kita belum ada 10 sih sekarang, belum ada 10. Insya Allah di akhir bulan ini ada 10 orang yang bakal megang member card. Kedua itu kita juga ngebangun lagi rencananya buat ada yang loyalitas program. Jadi sekarang pengen ada stepnya untuk orang ngedapetin member card. Jadi nggak cuma-cuma. Jadi minimal dia beli dulu 10 Kopi Kopapi, baru mereka dikasih eksklusif sebuah member card. Jadi promonya gitu ya nggak buy one get two gitu kan? Buy one get one gitu kayak. Nah, ada Starbucks gitu kan? Dari Kamera sendiri nih, ada saran nggak sih buat teman-teman yang nonton gimana sih biar dia bisa membangun customer relationship yang bagus di bisnis mereka biar masuk laku, harus pakai cara-cara kreatif apa sih gitu? Ada saran nggak dari kamu? Kalau misalkan bisnisnya kita misalkan bisnis teman-teman udah jalan ya, teman-teman tuh harus sensitif gitu sama, maksudnya sensitif tuh ngerasa kalau misalkan istilahnya nggak ada sesuatu yang 100% sempurna lah ya, pasti ada kekurangan dari sebuah produk. Jangankan produk, dari manusia juga ada kekurangan kan. Nah, dari kekurangan ini kita minta tolong dong sama customer kita nih, kira-kira masukkan dong feedback buat apa istilahnya buat produk kita peningkatan. Jadi dari situ ketika kita udah tahu summary daripada feedback itu, kita bisa ngebangun nih program-program apa, customer relationship apa yang bakalan kita bangun gitu. Berarti testimoni ya, kayak testimoni itu. Berawal dari feedback dari mereka, terus baru kita ceritain kira-kira dari feedback mereka apa aja nih customer relationship yang bisa kita bangun program-programnya. Soalnya kita nggak bisa ngebangun, istilahnya kalau misalkan kita ngomongin bisnis yang skalanya UKM lah ya. Itu kan belum tentu orang itu mempunyai modal untuk ngebangun secara general ya, untuk customer relationship beda lah istilahnya kalau kita ngomongin Apple segala macam. Promosinya besar-besaran kayak gitu. Kalau kita misalkan UKM ya kita harus tahu dulu kita bikin message-nya itu ya yang personalized gitu, bikin customer relationship-nya itu yang personalized, jangan yang secara general gitu. Jadi menyentuh customer secara personal ya, langsung ke intinya ya. Dan terima kritik juga ya. Ya pasti. Nah, saya mau nanya sih sebenarnya kan berarti pasarnya di Bandung nih, masih di Bandung. Kita Bandung sama Jakarta sih. Jakarta udah mulai masuk beberapa di 2 bulan terakhir. Kalau ini sih ada tips nggak, kan kopi susu tuh udah banyak ya di Bandung Pastinya. dan di Jakarta Lagi gede-gedenya ya. dan banyak juga yang enak gitu. Bener. Ya kan? Nah, bisa dalam 4 bulan bisa itu 700 botol itu kan udah termasuk Lumayan lah ya. lumayan ada ya kan? Itu ada ininya nggak, ada kayak strategi bisnisnya gitu gimana? Oke. Balik lagi sih kita ngomongin tentang value proposition ya. Ketika kita cuma ngejual kopi doang, ya kita nggak akan bisa berkembang gitu loh. Kenapa sih? Ya balik lagi ke tadi statementnya Mas juga, bahwa yang jualan kopi susu tuh udah banyak banget gitu kan. Berarti harus ada ciri khas gitu kan? Iya, dari value yang kita tawarkan. Oke, jadi jadinya tuh di value ya, biar kalau sesulit apapun persaingan kita punya value yang beda dari yang lain. Benar, Nah, kalau boleh tahu nih gimana tuh cara bikin value yang sekiranya bisa beda dari yang lain, Bisa meledak. yang mantep gitu. Balik lagi sih ya, tadi yang statement yang saya udah paparkan juga, kita kalau dari Kopi Kopapi itu kita ngelihat dari visi-misi dulu sih, dari visinya Kopi Kopapi itu apa sih. Nah ketika kita udah tahu visinya apa, kita bisa ngejelasin itu di dalam value proposition yang ingin kita tawarkan. Istilahnya gini deh, Kopi Kopapi itu nggak jual kopi, tapi kita tuh jual
nilai, yaitu kita tuh yang nemenin proses kalian gitu. Experience gitu Experience ya. kita ngomongin pengalamannya gitu. Jadi istilahnya kalau kopi kopi nanti mati di produk kopinya, kita punya lini bisnis yang lain gitu. Entah itu kita nanti masuk ke t-shirt kan, atau kita masuk ke gelang, ke jam tangan segala macam kan bisa aja, karena kita bisnisnya itu bukan di produknya, kita bisnisnya itu di value proposition. Nah, terus nih dari value proposition yang udah kita bikin, gimana caranya biar si konsumen kita tuh aware loh bahwa value proposition kita tuh ini gitu, biar nyadar tuh gimana gitu, biar dia tuh ngena gitu, oh dia value-nya ini, gitu gimana tuh Kang? Sebenarnya ini sedikit tricky ya, maksudnya kita juga sekarang tuh masih belajar untuk melakukan hal tersebut ya. Kalau karena Kopi Kopapi ini bergerak lewat Instagram sekarang sama landing page lah, pokoknya dimanapun ada postingan Kopi Kopapi di story-nya atau di feed-nya itu kita selalu pakai hashtag teman berproses. Nah itu yang kita usahakan untuk masuk ke dalam otaknya si mindsetnya daripada customer kita. Begitu customernya nge-swipe, ngebaca Instagram, terus teman apa tadi? Teman berproses. Jadi terus-terusan di otak, oh Kopapi ini teman berproses. Oke, betul. Bagus banget. Ada lagi nggak Kang? Mungkin nanti juga kita kan saya di sini tim ada berdua ya untuk manajemennya, dari Nyala Andriana juga di Head of Branding. Nah di sana tuh SBM juga ya? Ya anak SBM ITB. Kenal ya? Kenal. Saya nggak kenal sih sebenarnya. Belum tahu juga siapa dia. Jadi istilahnya dari konten-kontennya itu bakalan dibuat sedemikian rupa untuk nyuci otak para customer kita. Mungkin sedikit kasar ya ngomongnya cuci otak ya, tapi emang itu yang bakal kita lakuin. Istilahnya dari konten-kontennya itu adalah kita posting foto, misalkan orang lagi riding di sampingnya ada Kopi Kopapi atau segala macam, karena kita nemuin prosesnya mereka. Jadi aktivitas apapun minumnya Kopi Kopapi gitu ya. Bukan teh botol ya tapi. Ya. Oke, tadi kita udah bahas beberapa. Selanjutnya ada, mungkin kita masuk ke key activity. Ya, kunci. Nah itu apa aja tuh? Nah, yang ini dilakukan oleh Kopi Kopapi. Key activity sebenarnya itu lebih ke, ada di Kopi Kopapi itu ada 2 divisi ya. Dia ada 2 divisi yang dengan di dalam divisi tersebut ada lingkup kerjanya masing-masing. Yang pertama itu bisnis, divisi bisnis itu ngomongin tentang human resource-nya, habis itu kita ngomongin tentang finansialnya, sama yang terakhir itu kita ngomongin tentang sales-nya. Nah, di situ pokoknya dari divisi bisnis ini adalah divisi yang membangun fondasi daripada rumah Kopi Kopapi, yaitu adalah cash flow-nya. Nah, untuk divisi yang selanjutnya itu adalah branding. Di sini kita ngomongin tentang bangunan dan atapnya. Gitu. Di situ ngomongin tentang product development, habis itu ngomongin tentang brandingnya, gimana cara Kopi Kopapi ini jadi top of mind ketika pengen ngopi, tapi kopi to go gitu, bisa dibawa kemana-mana. Tapi berarti tadi kan Kopi Kopapi ini masuk dari botol ya, nggak disewain pakai gelas gitu kan, kayak gini pakai gelas gitu. Beda kan? Beda pasti. Berarti untuk kedepannya berarti kalau mau bikin suatu produk berarti drive suatu toko gitu ya, pasti yang drive tuh bukan yang diam di tempat gitu. Nah ini kita ngomongin tentang mimpi Kopi Kopapi lagi. Sekarang itu kita di phase 1 Kopi Kopapi, kita ngomongin tentang teman berproses. Nanti kita ada di phase 2-nya Kopi Kopapi, itu adalah tempat berproses. Jadi kita nanti ngebangun tempat untuk orang berproses. Berarti Proses tuh kayak berkembang gitu. Ya, kalau bisa dibilang tuh Kopi Kopapi itu target pengen jadi Silicon Valley Indonesia. mimpi besarnya itu ya. Mimpi besarnya. Semoga aja kecapai. Amin. Terus selanjutnya kita membahas tentang Sumber daya manusianya, key resources. ya, Kayak ada orang-orang yang SDM-nya. pengaruh nggak nih di SDM. dalam Kopapi, orang hebat. Pastinya Kayak ada. apa nih? Pasti ada. Untuk tadi udah ada 2 divisi ya. Yang pertama itu bisnis, yang kedua itu branding. Untuk bisnis sendiri itu ada saya, Pras. Habis itu di divisi branding itu ada Nyala Andriana, anak SBM ITB. Sama terakhir itu kita tuh punya hero Kopi Kopapi. Di sini udah ada 3 orang, orang-orang yang ngebantu untuk peningkatan penjualan dari Kopi Kopapi. Oh, kayak marketingnya ya, atau salesnya? itu reseller atau gimana? Atau gimana tuh? Bukan
reseller, dia bagian dari Atau kopi-kopi bantu promosi? Nggak bantu promosi, bisa dibilang salesnya. Oke. Berarti sistemnya bagi hasil atau gitu? Itulah. Jadi itu sistemnya gimana? Maksudnya mereka udah ngejualin nih di region mereka masing-masing. Ya. Terus nanti mereka menghubungin ke Kopi atau gimana? Ya. Mereka tugasnya kayak munculin brand awareness Kopi biar langsung ke Instagram Kopi terus mesen atau gimana tuh sistemnya? Untuk sistemnya sendiri sih mereka ini punya customer-nya mereka masing-masing ya. Mereka punya base customer-nya mereka masing-masing. Di sini Kopi itu berperan sebagai backupnya mereka ketika mereka ada pesanan. Oke, kita siapin untuk pengantaran distribusi segala macam, itu kita diskusi. Bisa dari hero-nya ini yang ambil kopi-kopinya atau kita yang nganterin ke sana. Itu sih. Tapi kalau ngobrol dari SDM ya, lebih besar mana penghasilan dari sosmed atau dari langsung dari manusia ke manusia atau dari net ke manusia? Nah, iya. Kalau bisa dibilang sih kopi sekarang itu kan masih baru banget ya. Ketika kita ngomongin tentang penjualan secara online itu kan butuh waktu lah ya. Oke. Untuk butuh waktu untuk orang bisa aware sama produk kita. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya hero itu untuk ningkatin yang namanya word of mouth daripada kopi. Biar naik juga ya pasar di Pakai dua-duanya ya. Ya. Orang langsung sama di internet Ya, juga. tapi secara tahapan kita masih sikat dulu yang Secara langsung. WWM-nya dulu secara langsung. Iya. itu. Tapi di sosmed juga berarti promo setiap hari. Setiap hari. Di setiap target tapi Pasti ada. Kita ada dashboardnya masing-masing lah buat branding, untuk salesnya juga ada, untuk finansialnya juga ada. Jadi total semua tim ada berapa? Kita ada 5 orang. 5 orang udah ngelola semua itu. Tapi ada job desk-nya Ada masing-masing. di sini masing-masing. Oke, itu terasa berat nggak tuh berlima untuk handle satu usaha? Kalau saya bilang berat sih enggak juga ya. Maksudnya ketika kita ngomongin tentang pekerjaan, semua pekerjaan berat. Oh, iya. Gitu. Benar. Biasa aja sih. Berarti itu enjoy aja sih. key partnership juga ya. Kalau bisa dibilang hero itu nggak masuk di partnership. Dia tuh masuk key resource dari Kopi. Tanpa ada mereka, Kopi nggak bisa jual 700 orang. Key resource-nya juga ya internal. Nah, kalau boleh tahu nih, kan katanya asik banget tuh ya. Maksudnya ngejalanin bisnis berlima barengan gitu. Gimana sih biar si timnya ini tuh klop gitu? Si timnya ini bisa sama-sama nyampe buat gapai satu visi Kopi ini. Gimana sih dari Kang Pras sendiri tips and triknya? Kalau untuk bikin klubnya kita perlu ada tatap muka ya, istilahnya buat ngelakuin meeting untuk ngomongin tentang, pokoknya dalam setiap meeting yang dilakukan tuh ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama ada 3 hal yang dibahas, evaluasi terkait dengan minggu tersebut. Yang kedua itu kita ngomong tentang pain point-nya, apa aja sih yang dirasakan berat dalam minggu ini gitu loh. Habis itu kita ngomongin tentang suggest to improve-nya. Jadi ketika kita ternyata berat di satu hal nih, minggu depan tuh kita harus ada perubahan gitu loh. Kita harus ada perbaikan. Gitu. Apalagi kita ketika ngomongin triwulan gitu loh, 3 bulan itu benar-benar dibabat 1 minggu untuk ngomongin tentang suggest to improve dan pain point. Berarti harus dikembangin terus ya. Iya. Ada evaluasi pengembangan. Nah, kan udah dievaluasi nih, terus nanti ada pengembangannya lagi. Itu gimana tuh? Maintenance pengembangannya itu untuk apa sih? Untuk memantau lah perkembangannya biar dia tuh memastikan bahwa dia tuh selalu berkembang gitu ya, dan dia keep on track gitu. Gimana caranya? Baik lagi sih, kita menggunakan BMC ya. BMC itu kan adalah alat untuk kita, ya alat bisa dibilang pedoman, bisa dibilang alat strategis untuk nge-track progres kita gitu. Jadi ketika kita ngomongin tentang evaluasi dalam 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun minimal ya, ya kita harus ngomongin tentang BMC lagi, balik lagi. Ada nggak perubahan-perubahan yang harus di-adjust, ada nggak yang udah di luar jalur gitu. Berarti seberapa pentingnya BMC itu penting banget ya? Penting banget. Oke, Kang tadi dari brandingnya sendiri tuh ada icon sendiri nggak sih kayak logonya gimana gitu? Kopi udah punya logo juga sih ya. Jadi balik lagi, kalau teman-teman buka Instagramnya Kopi itu di situ ada gambar orang kayak papi-papi gitu loh, orang tua cowok, bapak jenggotan putih, tapi itu tidak menggambarkan customer segmen kita. Itu cuma menggambarkan kita tuh sebagai papinya kopi
lagi gitu loh. Nah tapi di balik itu bukan cuma bukan logo itu aja sih, jadi ada artinya juga di dalam gelasnya Kopi Kopapi itu ada lambang zodiak, dia itu menggambarkan bulan lahirnya daripada Kopi Kopapi. Apa zodiak itu kan? Bulan Juli. Juli itu apa ya? Juli itu nggak maksud si bintang-bintangan dari Cancer. maksud si logo itu berarti ada visi misinya juga kan, nyambung dengan visi misi dari Kopi Kopapi juga pastinya nanti kan. Oke. Nah selanjutnya kita mau membahas tentang key partnership. Gimana tuh Gimana sih partnership kunci membangun harmonis yang saling menguntungkan, tidak bikin jengkel. Dan Biasanya masalah tuh sumbernya di situ nggak sih ya? komunikasi kan tadi. Nah, lebih dijelasin lagi gimana komunikasi yang baik. Kalau misalkan jadi kalau kita tuh ada vendor kan, kita bekerja sama lah istilahnya sama beberapa usaha dari segi bahan bakunya, habis itu dari segi distribusinya kita ada partnership juga di situ. Nah, gimana caranya kita untuk ngebangun? Yang pertama paling penting itu untuk ketika kita ngejalanin bisnis jangan sampai telat deh kalau misalkan kita melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran, nah, mereka jangan sampai mereka nagih deh. Ketika mereka udah misalkan telatnya 3 hari, mereka masih bisa maklum. Telat 5 hari, mereka masih bisa maklum. Tapi kalau udah telat seminggu, mereka udah gondok juga lah ya. Ketika kita ngomongin tentang cash flow, ya berarti mending kita ngamakan dulu daripada habis pending pembayaran. Ya benar. Jadi kita harus bener dulu lah ke mereka, biar mereka tuh bisa bener lagi. Ya. Nah pernah nggak sih kayak kita tuh udah bener nih, kita udah bayar tepat waktu, mesen dari jauh hari, tapi ternyata malah partner kita yang atau vendor-vendornya yang ternyata salah, itu ada kasus-kasus kayak gitu. Dan biasanya handle-nya gimana tuh? Kalau dari segi itu pasti ada lah kesalahan-kesalahan, misalkan kayak produknya itu ada yang cacat lah ya, karena ya itu namanya human error ya, pasti ada cacatnya kan, pasti ada cacatnya. Gimana caranya untuk kita maintain, yaitu kita pertama kita harus ngumpulin dari customer feedback dulu, gimana sih produk kita ini oke apa enggak gitu loh. Ketika mereka bilang ada kesalahan, ada yang cacat nih segala macam, ada yang basi gitu, ya kita harus ngobrol dulu sama vendor kita. Nih ada feedback dari customer kita, kalau barangnya cacat, barangnya basi segala macam. Jadi nanti di situ kita melakukan komunikasi lagi. Komunikasi gimana caranya kita tuh bisa win-win solution lah ya. Dari segi vendornya tetap mendapatkan keuntungan, kita dapat keuntungan, customer kita juga tetap mendapatkan keuntungan. Itu kan kalau cara maintain hubungan dengan partner. Kalau misalkan dari awal nih cara cari partner yang benar-benar bisa dipercaya itu gimana tuh tipsnya? Apakah pakai empati gitu gimana? Ya, kita harus punya empati yang tinggi dulu. Empati dan simpati. Kalau dari pengalaman Tapi itu harus teman dekat tidak? Sebenarnya sih nggak juga ya, nggak juga. Emang udah ada track record bagusnya? Iya, mereka sekiranya udah punya ya track record tadi, kita udah tahu progres mereka seperti apa. Dari situ kita bisa ngambil keputusan, ini orang bisa nggak sih kompatibel nggak sih kalau kita ajak untuk kerjasama. Kalau misalkan emang kompatibel, ya udah kita sikat jadi pikir panjang. Biasanya melihat dari track record di sosial medianya aja atau di portofolio atau misalnya ketemu langsung negosiasi segala macam atau gimana tuh biasanya? Sebenarnya banyak cara ya, tapi kalau dari pengalaman saya sendiri kita ketemu langsung sih. Ketemu langsung. Jadi kalau saya sih lebih ngejajal dulu. Kita ngebuat project-project dulu. Kita jajal dari segi project, mereka ini kinerjanya oke nggak sih? Mereka ini sudah tanggung jawab apa enggak sih? Kalau misalkan mereka oke dari segi tanggung jawabnya segala macam, ya udah. Mungkin dari short term dulu, pas bagus baru kita long term. Iya. Berarti udah dipantau ya dari ini potensi dipantau. Coba dulu untuk short term bagus baru lagi. Tapi alhamdulillahnya dari 5 udah 3 ya tadi. Tiga-tiganya ini belum ada yang masalah apa ya? Itu balik lagi, itu kan ngomongin tentang resource Kopi Kopapi ya, bukan vendor Kopi Kopapi. Kalau itu kita tetap pantau terus sih pastinya. Oke, kita udah ngomongin hampir semuanya nih ya, udah 88 kita ngomongin satu lagi nih, sisa satu itu apa ya, Bill? Cost structure. Structure gimana tuh dari usaha Kanvas? Sebenarnya kalau cost structure itu bisa dibagi dua ya kalau dalam bisnis model Kanvas yang saya tahu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang nonton mungkin tahu lebih banyak lagi. Yang saya tahu itu ada fixed cost sama
variable cost. Ketika kita ngomongin fixed cost itu adalah beban biaya yang harus kita keluarkan untuk sebuah usaha gitu. Oh dari saya berarti kan kita ngomongin tentang binsnya, kita ngomongin tentang ya pokoknya istilahnya untuk membentuk produknya itu gitu loh. Kalau kita ngomongin tentang variable cost mungkin kita bisa ngomongin tentang biaya ads-nya atau kita ngomongin tentang endorse-nya segala macam. Itu sesuatu yang nggak harus dikeluarin tiap bulan gitu. Berarti kopi itu dari tadi hulu ke hilir itu dipantau sendiri, dikonsepin sendiri gitu ya, bersama tim ya. Itu berarti si kopinya bikin sendiri tuh? Kita kerjasama partnership tadi ya contohnya vendor. Nah, balik ke cost structure nih. Berarti cost structure ini kalau di BMC ya, dibikinnya terakhir ya, ketika semua elemen tuh udah jadi, terus baru mungkin cost structure-nya di-adjust sama semua kebutuhan gitu ya. Oke, dan itu kan baru di awal ya rencana cost structure. Ketika realisasinya gimana tuh Bang? Ternyata apa kekurangan kah atau ternyata kelebihan? Iya. Dalam bisnis pasti ada yang nggak sesuai track ya. Maka dari itu pentingnya untuk melakukan review BMC dalam waktu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun itu adalah untuk melakukan adjustment dari setiap perubahan-perubahan yang ada dalam BMC sebelumnya. Banyak faktor X ya? Bener banget. Bisnis Abang sendiri udah sesuai atau gimana tuh kemarin pas ngelakuin review BMC? Cost structure-nya udah sesuai kah atau gimana? Masih banyak perubahan. Masih belum sempurna berarti? Masih belum sempurna. Gitu. Oke, berarti Kang Pras sendiri udah kerja ya tadi? Kerja juga, magang sih magang. Nah gimana sih cara ngatur waktu dari kerja, kontrol bisnis, kan itu susah kan? Kalau di bisnisnya baru berdiri kan, gimana tuh kontrol bangun bisnis barengan sama kerjaan gitu kan? Tips buat kita. Tips-tipsnya buat teman-teman. Balik lagi, sekarang kan lagi kondisi lagi pandemi juga. Sekarang saya kerja di ruang guru, magang di sana. Itu sekarang lagi diterapin yang namanya WFH, WFH from home. Jadi di situ kita bisa istilahnya kita bisa fokus di rumah lah ya untuk melakukan pekerjaan kita di ruang guru. Cuman kan kita nggak perlu butuh waktu lama untuk ke kantor atau segala macam, nggak ngabisin waktu banyak lah untuk bekerja. Pulang pergi. Jadi istilahnya ketika udah beres kerja kan 9 to 5 lah ya, jam 9 sampai jam 5 beres. Kita bisa lebih fokus lagi ke bisnisnya, dan sebelum itu kita harus balik lagi. Kita harus kalau misalkan itu sebuah bisnis itu tim ya, kita harus ngomongin tentang job description dan job specification dari setiap tim, dari setiap orang yang berdiri, bisa dibilang stakeholder lah ya, stakeholder dari Kopi Kopapi atau usaha teman-teman. Di situ ngomongin tentang job desk dan job spec-nya. Ketika udah jelas, itu kita bisa ngomongin tentang tektokan lah ya, istilahnya. Kalau misalnya kita komunikasinya bagus, yang penting sih. Jadi gimana caranya bisa kontrol human resource-nya sesuai dengan job desk masing-masing, terus ngelakuin semuanya on track, dan kalau semuanya udah handle, ya kerjaan juga otomatis kepegang. Benar. Gitu ya. Oke, mantap. Berarti dengan corona ini ada sedikit keuntungan ya? Bukan sedikit ya, banyak sekali. Bisa bangun bisnis. Iya, ini sebenarnya bisa ngontrol gampang gitu ya. Oke, berarti itu salah satu usaha Kang Pras ya? Ada usaha lain? Ada, tapi udah beres lah ya. Jadi pengalaman aja ya? Pengalaman. Jadi ya pembelajaran. Semuanya udah kita bahas semua ya? kita udah bahas sih, teman. Gimana lagi nih? Oke, setelah banyak ngobrol tadi, semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya Kang. Keren banget ya si Kang Pras ini ya. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih udah mau berbagi banyak nih ke kita, ke teman-teman gitu. Semoga teman-teman semua termotivasi ya. Oke. Intinya jangan lupa beli kopi. Dan nonton CL SBM ITB. Dan nonton CL SBM ITB. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya. Subscribe, klik dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Minggu depan kita upload video baru lagi.